Obor terkini dengan breaking news. Turunkan stunting, Brebes luncurkan genting. Komitmen menurunkan angka stunting, pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Launching genting dilakukan secara bersama-sama sekaligus rembuk stunting di Aula Lantai 5 KPT Brebes, Senin 21 April 2025. Asisten 1 Sekda Brebes Khairul Abidin menyampaikan, pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Brebes merupakan upaya dalam visi Brebes Beres untuk mewujudkannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui peningkatan kualitas gizi pada balita. Tim pencegahan stunting dan percepatan penurunan stunting telah melaksanakan diskusi untuk menentukan program kegiatan dan lokasi prioritas di Brebes tahun 2026. Khairul mengatakan, rembuk stunting menguatkan komitmen advokasi kepada organisasi perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, organisasi masyarakat, dan komunitas, hingga berbagi pelajaran untuk pelaksanaan pencegahan stunting yang lebih efektif dan efisien. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis bantuan untuk keluarga berisiko stunting dan balita stunting. Beberapa bantuan berupa beras forfeit, bantuan penambahan makanan tambahan dalam rangka launching genting. Kata Khairul, tujuan genting untuk membantu keluarga berisiko stunting melalui gotong royong masyarakat, memberikan dukungan kepada keluarga kurang mampu dan mewujudkan generasi yang sehat dan tidak stunting. Sasaran genting adalah ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita. Pemkab Brebes berkomitmen dalam mensukseskan genting dan harus kita dukung kontribusi tersebut untuk gerakan ini guna mewujudkan anak-anak Brebes yang sehat, cerdas, dan menjadi harapan bangsa. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsi menyampaikan, genting merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak untuk mengatasi stunting di tengah-tengah keterbatasan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga. Jadi genting ini agar semua pihak bergotong royong mengupayakan mengintervensi dengan memberikan bantuan bisa berupa nutrisi, jamban sehat, dan edukasi atau pendampingan kepada keluarga. Eka Sulistia mengatakan bahwa jumlah keluarga risiko stunting di Kabupaten Brebes mencapai 57.117. Kemenduk Bangga memberi target 10.000 dan diharapkan bisa tercapai melalui program stunting. Dia menyarankan bahwa untuk nutrisi misalnya 15.000 sehari bisa menyisihkan untuk teman-teman kita yang di genting. Apalagi tadi juga katanya akan memetakan anak-anak dari keluarga berisiko stunting, bagaimana dan apa penyebab masalahnya, tinggal nanti atur siapa yang akan melakukan apa. Ini harus kita rembuk bersama-sama. Target di provinsi, kata Eka Sulistia, bahwa targetnya sebanyak 149.000 dan sudah terrealisasi sebanyak 27.000 melalui dukungan pemerintah provinsi bekerjasama dengan CSR, perusahaan, dan berbagai pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan genting. Ada 5 program percepatan untuk melaksanakan program pembangunan keluarga dan penurunan stunting. Selain stunting, maksudnya selain genting ada Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Ayah Teladan Indonesia, Lansia Berdaya, dan sebagainya. Diketahui tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kabupaten Brebes adalah 29,1%. Pada tahun 2023 menjadi 21,6% dan penurunan ini merupakan tertinggi se-Jawa Tengah bila melihat dari data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM pada November 2024 terdapat 12.126 balita stunting atau 12,28% dari keseluruhan balita di Kabupaten Brebes. Obor terkini memberitakan. Genting ini adalah upaya gotong royong dari seluruh pihak ya untuk mengatasi stunting di tengah-tengah keterbatasan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga meluncurkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting ini agar semua pihak dapat bergotong royong mencegah stunting.
dan Genting ini diberikan, kita sama-sama mengupayakan mengintervensi dengan memberikan bantuan, bisa berupa nutrisi, bisa berupa jaman sehat, bisa berupa edukasi. Kalau kita nggak bisa memberikan bantuan nutrisi, jaman sehat maupun air bersih, kita bisa memberikan edukasi kalau kita terampil di dalam memberikan edukasi dan melakukan pendampingan kepada keluarga. Nah, untuk Brebes ini karena memang jumlah keluarga risiko stuntingnya memang banyak, 57.117, maka pemerintah melalui Kemendikbud Bangga memberi target sekitar 10.000 keluarga berisiko stunting diharapkan mendapatkan bantuan dari orang tua asuh cegah stunting atau dari orang tua asuh Genting ini. Dan tadi saya menyarankan kepada forum ini, karena kita tahu tadi forum ini stakeholder yang mengikuti pertemuan ini telah melakukan penandatanganan komitmennya, sehingga upaya gotong royong bisa dilakukan ya dengan gerakan orang tua asuh cegah stunting ini. Karena apa? Karena semua orang, semua pihak bisa menjadi orang tua asuh cegah stunting. Gerakan orang tua asuh cegah stunting, contoh untuk nutrisi 15.000 sehari. 15.000 sehari ini kita bisa menyisihkan bahkan 1.000 sehari, 500 sehari untuk bersama-sama teman-teman kita menjadi orang tua asuh cegah stunting. Tapi saya berbahagia bahwa forum ini tadi katanya akan memetakan anak-anak dari keluarga berisiko stunting di mana dan apa penyebab masalahnya. Saya kira ini sebetulnya datanya sudah ada, hanya diperbaharui, diupdate pada forum ini. Kemudian nanti akan mengatur ya siapa yang akan melakukan. Dari provinsi sendiri Pak, Bu? Ya, kalau di provinsi targetnya 149.000 dan kita sudah terrealisasi 2.700 melalui dukungan pemerintah provinsi yang bekerjasama dengan CSR, perusahaan, dan berbagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi orang tua asuh cegah stunting. Ada upaya untuk percepatan, Bu? Ya, ini yang namanya Quick Win. Ini kan Quick Win ini adalah program percepatan. Jadi ada lima program percepatan untuk melaksanakan program pembangunan keluarga dan penurunan stunting. Ada yang namanya selain Genting ini ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Kemudian ada gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa ada gerakan Ayah Teladan Indonesia? Karena dengan data yang ada ya 20,9% kurang lebih anak-anak di Indonesia ini tumbuh dan berkembang tanpa sosok ayah. Sosok ayahnya tidak harus memang tidak ada, tapi mungkin ada, tapi mungkin karena sibuk atau mungkin tidak peduli atau jadi tidak bersama-sama anaknya dalam merangsang tumbuh kembang anaknya. Kemudian ada lansia berdaya. Kita tahu bahwa 13% kurang lebih ya dari penduduk kita itu kalau di Jawa Tengah itu adalah lansia. Dengan semakin tingginya usia harapan hidup, maka lansia juga akan semakin banyak. Maka kita harus memastikan bahwa lansia-lansia yang ada itu merupakan lansia yang berdaya, lansia yang tangguh, lansia yang sehat, bahkan lansia yang bisa menjadi motivator bagi generasi-generasi di bawahnya. Gitu. Oke, makasih Bu. Ya.